Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa penulis tunjukkan yang apa namanya eh, suara mesin ini ya? Karena eh, penulis ingin bahas soal nano energizer. Ya, semoga di bagian tadi bisa dengar kelotak-kelotaknya ya. Bisa dengar apa kocaknya mesin ya. Jadi harus diingat bahwa sekarang ini penulis pakai nano energizer. Ya walau mungkin dosisnya terlalu rendah ya, 1/6 saset. Tapi masalahnya 1/6 saset itu sebelumnya sudah terasa efeknya. Jadi setelah pakai kemelotak itu hilang, benar-benar hilang. Jadi pertama mesin dinyalakan itu nggak ada kelotaknya lagi. Tapi ya sekarang berapa kilometer ini penulis nambahnya, kira-kira berapa kilometer? Berapa? Seratusan gitu ya nambahnya, lupa penulis. Tapi yang jelas sekarang sudah 643, minim 400 km lah ya pakai nano energizernya. Efeknya sudah hilang. Atau mulai berkurang. Kenapa kok menghilang gitu? Karena penulis pakainya agak kencang, kencang lah wis. Walau untuk standar masa lalu termasuk pelan ya. Itu loh, kalau berkendara depan ini contoh ya, maaf penulis salah sedikit. Depan ini contoh kalau kondisi kendaraan dan perlengkapan itu membuat rider nggak bisa mengendalikan kendaraan nggak bisa mengendalikan kendaraan dengan baik lah ya. Itu helmnya oblak-oblak merek IMC. Terus tali helmnya nggak dirapatkan. Suspensi belakang sudah hancur, sudah soak ya. Depan kayaknya sudah soak juga. Tadi lihat nggak, ketika keluar tikungan belok kiri tadi itu melebar kan. Nah melebar ini sampai hampir nabrak yang depan, padahal jalannya lebar ya, menurut penulis lebar. Untuk kecepatan segini ya, mengendalikan kendaraan susah, gampang lah ya, tapi depan kelihatan susah. Yang satu karena mikiri helmnya, yang kedua itu mikiri rokoknya, yang ketiga itu karena suspensinya atau kondisi motornya yang nggak layak pakai. Nah yang begitu itu nggak perlu ditiru. Jadi kendaraan itu ya kalau bisa dibuat aman lah ya. Shock breaker depan dibenahi, suspensi ya jangan pakai yang orisinil, harusnya pakai yang itu aja, apa jenenge, yang aftermarket yang beres gitulah ya, minimer DBS, biarpun harganya lebih murah dari yang bawaan.
tapi ya secara teknologi, secara material itu jauh lebih tinggi levelnya daripada bawaan pabrikan. Helm ya pakai yang rapat, ojo ngerokok, ojo gaya-gaya misalnya gak iso nggawa motor. Terus sampai mana tadi? Nano Energizer itu ada efeknya, kerasa efeknya. Tapi setelah 400 km pakai ini, rasanya kok minim sekali ya. Efek Nano Energizer itu iya memang bikin mesin makin rapat, bikin kompresi kayak makin padat. Hanya saja kalau sudah pakai RPM tinggi, ya kecepatan segini ini termasuk ya. Di kecepatan segini ini, efeknya itu jadi hilang. Jadi apa ya? Mungkin waktu pas pelan-pelan gitu ya. Pelan-pelan itu artinya kecepatan 30, 40 gitu ya. Lapisannya terbentuk makin lama makin banyak, makin lama makin banyak, sehingga kompresi meningkat, sehingga bearing makin rapat. Tapi begitu digeber ya, kecepatan mulai 60-70 kayak gini nih, terasa bahwa kelodakan makin keras. Terus apalagi yang soal kompresi, kalau habis dipakai ngebut hilang sudah efek tarikan bawah enaknya itu. Jadi ya mau nggak mau penulis harus menyimpulkan bahwa Nano Energizer ini efeknya nggak permanen. Kalau digeber langsung hilang. Juga efeknya itu cuma berlaku kalau RPM rendah. Di bagian-bagian yang nggak ada gesekan parah. Bisanya di bagian gesekan semi-semi gitu. Dan mungkin memang ya membantu top speed. Tapi ini bukan MODTC atau MOS2. Namanya sih zirconium. ZR dan oxide. Zirconium oxide. Mengapa penulis ngomong gini? Karena ya habis dipakai kencang, suara mesinnya tetap jadi kasar karena efeknya Prima XP. Nggak jadi halus. Jadi efek licinya dia itu ya apa ya? Mungkin semacam bola-bola gitu ya, mungkin semacam kayak bardahel lah. Jadi pelicinya model pakai bola-bola gitu, jadi nggak membentuk lapisan yang tahan gesek, tapi dia membentuk kayak lapisan bola-bola menggelindingkan antara silinder dan piston. Dan karena cara kerjanya kayak gitu, dia juga cepat habis. Dan karena cara kerjanya kayak gitu, Nano Energizer ini rasanya kok lebih cocok untuk mobil yang RPM-nya rendah. Jadi kalau untuk yang diesel-diesel, wow cocok.
Walau untuk mobil bensin juga cocok. Sepertinya kalau gerakan pistonnya terlalu cepat, itu rontok sudah lapisan nano energizer ini. Jadi nggak cuma waktu pembentukan saja, tapi waktu eh, dipakai juga daya tahannya juga nggak nggak kuat untuk pergerakan piston yang cepat. Yang penulis rasakan nggak gitu, karena ya kayak sekarang nih, tadi kan habis ngebut, ini sudah nggak kerasa mantep lagi tarikan bawahnya, nggak kayak waktu berangkat tadi itu kan banyak polisi tidur, jadi penulis kan pasti jalan pelan-pelan, nyampe rumahnya juga jalan pelan-pelan. Pada waktu itu lapisannya jadi terbentuk. Nah tapi setelah ngebut ini nggak jalan pelan-pelan lagi, hilang sudah. Jadi ya mungkin itu ya yang apa menyebabkan pemakaian overdosisnya nano energizer itu cocok ya. Jadi dibuat overdosis karena memang nano energizernya sendiri sifatnya konsumtif. Tarikan mungkin jadi makin enak, tapi hanya ketika apa jenenge, hanya ketika aditifnya ada. Ketika aditifnya nggak ada, efek tersebut hilang. Mungkin itu juga alasan mengapa banyak yang pakai nano energizer sebagai aditif tiap ganti oli. Padahal klaimnya bisa 30.000 km. Tapi ya ada juga sih yang memang pakai tiap berapa ribu kilometer ya. Itu ya juga bisa membantu karena ya minim lah efek yang di mesin ini masih ada sisa-sisanya ya. Tapi kalau olinya jelek rasanya nggak akan bisa membantu. Rasanya masih bakal tetap rusak ya. Mungkin bisa mengurangi aus ya nano energizer ini. Tapi kalau sudah nggak pakai terus olinya jelek, bakal masih tetap harus turun mesin karena bearingnya aus oblak lah. Mungkin ada yang nganggep bearing aus, bearing oblak itu normal. Menurut nulis enggak ya, gak normal itu. Itu artinya olinya nggak layak pakai kalau sampai bearing jadi oblak itu. Karena motor penulis itu nggak ada yang bearingnya oblak, kecuali yang di CVT karena memang pelumasan luar dan penulis nggak melakukan perawatan. Kalau yang bagian dalam mesin yang kena oli, nggak pernah penulis motornya harus ganti bearing, itu nggak pernah ya. Jadi nano energizer ini kalau untuk motor ya cocoknya untuk dipakai terusan, dipakai terus menerus. Peningkatan kompresi nggak sebaik pakai sado, walau sadonya cuma satu saset sekalipun ya, yang 50.000. Engine brake juga nggak sebaik sado, ketahanan juga nggak sebaik sado. Jadi kalau habis digeber kan paling nggak sado masih ada sisa-sisanya lah, kerasa lah. Nah, yang nano energizer ini sudah banyak menghilangnya.
Nah kalau untuk mobil beda lagi kan, RPM rendah terus. 2000 RPM, 3000 RPM pun udah dianggap tinggi kan. Sementara itu 3000 RPM kalau di NMAX ini mungkin waktu kecepatan berapa? Mungkin kecepatan sekitar 20 gitu mungkin ya, 10 sampai 20 km per jam 3000 RPM. Terus gampangannya katanya apa? VWA aktif di 6000 RPM. 6000 RPM itu sekitar kecepatan 60-70. Ya nggak tahu lah wis ya. Ya rekomendasi enggak, ya kalau mau licin, nambah licin ya memang nano energizer itu nambah licin. Padahal ya di rumah masih banyak nano energizernya, mau dipakai apa ya. Kalau mau licin ya bisa membantu licin, tapi tetap tergantung sama olinya juga ya. Kalau olinya nggak bagus ya nggak bagus. Ini contohnya Prima XP ini, berangkat pagi-pagi enak, halus suara mesin nih, begitu sudah habis di GBR encer sudah. Prima XP masih tetap lebih bagus daripada itu ya, daripada yang oli-oli sebelumnya, PTT, Adnok, Valvolinsam, mana sisi mana Adnok, Delta Loop Adventure ya, itu masih lebih mendingan. Kenapa? Karena tiap pagi suaranya halus terus. Tiap habis parkir lama dipakai lagi, suara mesin itu halus. Itu ciri bahan oli bagus. Cuma masalahnya aditif viscosity index improvernya, aditifnya itu jelek, sehingga nggak shear stabil istilahnya. Nggak tahan shear, nggak tahan dikocok, nggak tahan RPM tinggi. Ya wes lah itu. Sama ada yang minta penulis bahas oli palsu. Ya emang menakutkan oli palsu itu. Ada juga yang ngomong bahwa sekarang ini ya, kalau mau bikin oli palsu gampang, tinggal pesen bungkusnya, tinggal apa jenenge, order mau yang model apa bisa, nggak butuh pakai botol bekas. Pakai botol baru, emang kalau pakai botol baru masih rugi tak? Masih untung banyak. Dan kalau pakai botol baru kan nggak harus ribet cuci, nggak usah ribet repot-repot membenahi. Pakai botol baru, kualitasnya juga oke, banyak yang mau jual. Labelnya juga banyak yang mau jual. Butuh tembakannya mobilan, oke ada. Yang seperti itu. Jadi kalau lihat dari bungkus itu nggak bisa. Kalau yang labelnya double gimana? Ya gimana ya? Sekarang ini banyak yang sudah mulai meninggalkan label double. Kayak oli motul itu. Yang versi sekarang kan nggak double lagi labelnya. Yang versi buatan Vietnam. Jadi dari motulnya sendiri ngomong bahwa emang sudah nggak pakai double. Tutup botolnya juga sudah nggak pakai yang ada barcode-nya, pakai tutup biasa. Terus ya makin minim lah perlindungannya.
penulis sebelumnya sempat ngalami eh, oli yang label double cuma Amsoil Signature tok ya, yang lain-lain enggak. Soal barcode, soal apa kode batch produksi, ya ternyata banyak yang bisa niru. Wong alatnya loh, ya mulai dari yang 5 juta sampai 50 juta, tinggal bondo piro gitu doang. Mudah didapat, yang jual banyak. Mau dioperasikan tangan bisa, nggak harus pakai mesin. Mau cuma kadang dilewatkan seret gitu, harus dapat udah kecetak nomor barcode. Mau posisi di atas di bawah wes karepmu lah. Kadang geser botolnya depan head inkjet printernya beres. Kalau soal olinya, ya nggak harus oli mesin kan, minyak jelantah juga bisa dipakai. Dapat dari restoran, dapat dari mana-mana, bisa. Lebih apa? Lebih kontinu daripada misalnya ngepul dari bengkel gitu ya. Sama aja sih. Dari bengkel pun yang koleksi oli bekas pun ya bisa. Dan proses penjernihannya kelihatan cukup mudah ya. Tinggal oli tuang di tempatnya, terus dikasih bubuk, olinya dikocok-kocok, diudak-udak, udah bening udah. Entah kalau gitu itu bisa dideteksi nggak oksidasinya ya. Mungkin ya kalau yang apa yang memalsu serius ya tinggal ditambahi aditif yang bikin olinya makin kental, dikasih pengental ya, yang sebotol 100.000 pun masih untung kalau itu satu drum kan, daripada beli panoli. Udah kelihatan olinya kekentalannya pas gitu. Yang beda mungkin cuma warna oli, jadi beda ya. Kalau misalnya niat sebenarnya ya bisa ditiru, mau warna merah, hijau, biru gampang kan, tinggal kasih pewarna. Jadi ya sekarang ya, karena kualitas pembuatan botol itu sudah sangat tinggi, terus kalau mau wangi-wangi juga gampang kan, ngasih pewangi itu sudah susah untuk membedakan antara yang palsu dengan yang asli. Yang mungkin itu biasanya bisa dari uh, tutup segel di dalamnya tutup botolnya. Kalau yang asli biasanya nggak akan mudah lepas ya. Kalau yang palsu biasanya mudah lepas. Terus apa lagi ya?
Warna botol mungkin beda, bahan plastiknya biasanya beda, karena plastik kan macam-macam ya. Biasanya ya yang produksi tutup botol itu produksi untuk macam-macam. Kalau nggak salah yang palsu itu yang mestinya yang biasanya lebih mengkilap botolnya ya. Terus apa lagi? Eh, ya harus kenal warna oli, bau oli, kekentalannya, sifatnya ketika ya dipakai di kendaraan gitu ya, itu harus hafal. Apa lagi? eh Selain itu ya tempat beli ya, tapi repot kalau tempat belinya itu offline, karena ya yang offline itu kadang tergantung yang nawari. Mas mau nggak ini oli produk ini asli palsu mas, palsu. Ini harganya segini, mau nggak? Gitu ya. Kadang ya ada yang mau ya, dan biasanya sama tokonya harganya nggak diturunkan, dijual tetap. Jadi yang beli juga jadi ragu-ragu ini beneran atau enggak. Kalau misalnya lebih murah, paling lebih murahnya nggak jauh bedanya, misalnya beda 2.000, beda 5.000 maksimal. Yang beda 5.000 itu biasanya kalau yang harganya mahal-mahal, kalau yang murah-murah enggak. Penulis sendiri ya beli biasanya gambling ya, gambling. Ya kebetulan dapatnya yang asli, misalnya Delta Loop Adventure itu cirinya apa, lengket kan, ada takinosnya itu, dapat yang ada takinosnya, lengket banget. Aknok penulis beli ke apa, penjual yang jualan macam-macam oli yang langka-langka gitu. Ya walau kualitasnya kurang sip ya, tapi awal-awal itu terasa bahwa olinya sip, aditifnya oke. Yang nggak oke cuma bahan olinya, dan rasanya nggak mungkin oli palsu seperti itu. Oli palsu itu pastinya cirinya adalah bahan olinya kurang sip, begitu dipakai sebentar nggak enak, langsung kasar atau apa, atau bahkan keenceran, langsung kasar suara mesin atau gimana. Jarang-jarang orang jual oli palsu agak baikan dikasih aditif bagus kan. Kalau ingin menghindari oli palsu itu biasanya ya jangan beli oli populer. Oli populer itu apa aja? Ya oli rekomendasi pabrik, misalnya oh, oli AHM, oli Yamaluk, SGO juga merek Federal itu kan merek sangat populer. Kalau Top One entah ya, rasanya beli yang asli pun sama jeleknya. BM1 juga gitu, beli yang asli pun rasanya sama jeleknya. Ya kalau bisa sih belinya di tempat yang resmi. Jadi kalau oli Shell beli di SPBU Shell kalau bisa. Oli Pertamina ya beli di pom bensin. Memang nggak semua pom bensin jualan, tapi kalau cari
kemungkinan ada lah ya, walau memang kalau yang di luar kota agak susah. Kalau di toko online cari yang harganya wajar. Kalau bisa cari yang punya toko offline, punya toko resmi, punya toko beneran. Ada biasanya beberapa yang jualan oli yang punya toko beneran. Tinggal dicari di lapaknya, dicek di lapaknya. Lihat produk jualannya, fotonya konsisten apa enggak. Ojo fotonya yang satu pakai gambar tangan, yang satunya gambar garasi, yang satunya pakai gambar opor. Banyak yang fotonya itu kalau oli palsu itu biasanya nyomot-nyomot dari siapa gitu ya. Gak bondo dewe. Cari yang fotonya asli ya. Ojo sing gambare generik, ambil dari website resmi ya. Cari yang beneran difoto sendiri. Yang asli gak pakai foto sendiri ya jarno, males dodolan gak niat lalapo di tuku ya. Ya wes lah gitu aja. Ya semoga nggak dapat oli palsu ya. Gitu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.